ini terjadi akhirnya kita menangis. Tuhan katakan, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Memasuki tahun 2025, kita masuk di dalam tahun penuaian. Sudahkah kita menuai? Mungkin sedang atau menuju. Tapi saya mau katakan jangan tunda-tunda. Kalau kita punya kesempatan untuk menuai, ayo kita kerjakan. Karena ladang sudah mulai menguning. Ya, Tuhan katakan ini pengerjanya kok cuma sedikit, kenapa? Karena ada setiap kita mungkin belum menyadari bahwa kita adalah penuai. Katakan, aku adalah penuai. Kok ragu-ragu? Aku adalah, sekali lagi, aku adalah, iya, ya beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, masuk tahun 2025, tahun penuaian, tapi apa yang kita lihat di tahun 2025 banyak sekali tantangan, ya, baik di negeri kita maupun di dunia, luar dunia maksud saya. Setiap kita yang setiap hari melihat berita dunia, ya, kakek saya itu setiap hari putar ya berita dunia itu, waduh, ya ada banyak bencana, ya ada banyak peperangan. Pokoknya dunia ini sedang nggak baik-baik saja, saudara sekalian ya. Dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi Tuhan memerintahkan kita untuk menuai. Ya, kita nggak usah takut kalau Tuhan menyuruh, Tuhan pasti memberikan kekuatan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur 27 ayat 14. Ya, seperti pujian yang sudah tadi kita naikkan. Kita baca sama-sama ya. 3, 4. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Menanti, saudara, adalah satu pekerjaan yang sangat membosankan. Ya, menanti itu kadang kita nggak sabar menanti, akhirnya kita lari. Ya, kenapa? Karena penantian kita itu seakan-akan tidak ada ujungnya. Tapi hari ini Tuhan perintahkan kepada kita, nantikanlah Tuhan. Mungkin kita tanya, Tuhan mau datang kapan? Sejak dulu dikatakan Tuhan mau datang, tapi kapan? Sampai hari ini kok belum juga datang? Ya, Tuhan katakan, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, saudara kasih Tuhan, hanya orang yang punya pengharapan yang akan sabar menanti. Ya, kalau nggak punya pengharapan, kita nggak akan sabar menanti. Contohnya waktu saya mau ke Hong Kong, saya harus minta tanda tangan Pak Lurah. Saya datang ke kantor desa, Pak Lurah mana? Nggak ada. Saya besok datang lagi enggak? Saya datang lagi. Saya nantikan kedatangan Pak Lurah. Hari kedua saya datang, Pak Lurah mana? Masih rapat itu sama Pak Camat. Saya menanti, saudara. Ya, saya sabar menanti. Setelah jam 1, saya menanti sampai jam 1, tiba-tiba Pak Lurah langsung pergi sama Pak Camat. Loh, saya tetap menanti karena saya memerlukan tanda tangan Pak Lurah. Habis makan siang, Pak Lurah dan Pak Camat rapat lagi. Saya nanti lagi. Ya, sampai akhirnya sore baru saya mendapatkan tanda tangan. Kenapa saya menanti? Kenapa saya sabar? Karena saya punya harapan supaya saya dapat tanda tangan. Nah, kita ya mau menantikan Tuhan, apa alasannya? Ya, itu ada dalam setiap hati kita. Kalau kita nggak punya alasan yang jelas, disuruh menanti-nantikan Tuhan, kita tidak akan sabar. Dan ini banyak buktinya. Ya, banyak orang yang lari karena tidak sabar menantikan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar pada salah satu tokoh, 2 orang tokoh ya di dalam firman Tuhan ya. Orang ini adalah orang yang setia menanti Tuhan. Tahun PH juga bicara dengan tahun tindakan. Ya, jadi kita beriman, kita punya pengharapan, harus ada tindakan. Kita mau belajar dari Markus 5 ayat 21
sampai 42. Siapakah dia? Ya, kita akan belajar tentang kisahnya, bagaimana dia setia menantikan Tuhan. Ya, kita baca sama-sama ya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ya, perikop ini adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang pendarahan. Sudah pernah mendengar kisahnya? Sudah pernah? Iya, sudah pernah. Mungkin berapa kali kita mendengar, saya percaya firman Tuhan itu 1000 kali kita dengar, 1000 kali pula kita akan mendapatkan rema yang berbeda. Nah, di sini dikatakan siapa sih Yairus? Seorang kepala rumah ibadat. Kalau mungkin sekarang pendeta ya. Mungkin ya. Nah, dia mempunyai karakter yang rendah hati, saudara. Punya karakter rendah hati. Ketika dia mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias yang sanggup menyembuhkan penyakit dan kebetulan anaknya sedang sakit, maka setelah mendengar berita itu, Yairus pergi mencari Yesus. Padahal Yesus masih belum sampai di daratan, saudara. Tetapi ia mau datang berbondong-bondong dengan orang yang lain, ya, dia mau bertemu dengan Yesus. Padahal Yesus masih jauh, tapi dia mau menanti-nantikan karena dia punya keperluan untuk bertemu dengan Yesus. Nah, kita baca ayat 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Dari sini ya, kita garis bawahi, anaknya Yairus hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Oh, ternyata nih Yairus, kenapa dia mau menantikan Yesus datang? Kenapa dia sampai tersungkur di kaki Yesus? Karena dia ingin kesembuhan anaknya. Di sini seberapa banyak yang sudah punya anak? Wah, banyak ya. Apa yang kita lakukan ketika anak kita sakit? Semua akan kita lakukan, saudara. Begitu juga dengan Yairus, dia seorang kepala rumah ibadat, tentunya anaknya sakit nggak dibiarkan. Anaknya sakit, mungkin dia sudah berobat ke sana kemari, tapi nyatanya anaknya enggak sembuh, dan di sini dikatakan hampir mati. Saya membayangkan bagaimana rasanya orang tua ketika melihat anaknya hampir mati. Segala cara akan dilakukan oleh orang tua. Ya, mungkin ketika pengobatannya mahal, dia akan menjual harta bendanya. Segala cara dia lakukan supaya anaknya kembali sehat. Itu hati orang tua kepada anaknya, saudara. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh Yairus ya. Anak perempuannya hampir mati, kondisinya sudah kritis ya. Dan ia meminta untuk Yesus meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan dia beriman dengan demikian anaknya akan sembuh. Kenapa? Karena dia sudah mendengar kesaksian banyak orang tentang apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Nah, saya mau tanya pada saudara, hari-hari ini apa yang sedang kritis di dalam hidup kita? Apa yang seakan-akan sudah hampir mati di dalam kehidupan kita? Apakah pekerjaan kita? Apakah ekonomi kita? Apakah pasangan hidup kita di bawah orang kondisinya kritis, Tuhan? Ini seperti telur di ujung tanduk. Sekali salah, pior, pecah. Aku sudah berdoa, Tuhan, supaya suamiku kembali, supaya dia memiliki cinta mula-mula pada saya. Ingatkan dia, Tuhan, bagaimana dulu ketika ia menembak saya. Ada yang seperti itu? Ada. Kebanyakan yang di Hongkong ini masalahnya seperti itu, saudara. Yang punya pasangan, berbahagialah yang tidak punya pasangan. Yang punya pasangan khawatir apalagi mendengar berita suamimu sedang bermain-main dengan wanita lain. Aduh Tuhan, krisis ini rumah tanggaku. Di ujung tanduk rumah tanggaku, Tuhan.
Ya, firman Tuhan katakan, nantikanlah Tuhan. Jangan diupload di media sosial. Wah, ini loh pelakornya diupload. Lagi musim, saudara. Ya, suamimu tidak akan kembali, dia akan tambah lari karena sudah dipermalukan di media sosial. Kita jangan serupa dengan dunia. Anak Tuhan harus tampil beda. Amin. Oh, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Selain suami, mungkin ekonomi kita hari-hari ini sedang krisis. Uangku dibawa kabur orang Tuhan. Dipinjam orang Tuhan, tidak dikembalikan. Krisis aku Tuhan. Gak usah diupload di media sosial. Upload di hadapan Tuhan. Ya, biarlah Tuhan yang mengambil alih setiap pergumulan kita. Amin. Mungkin anak kita yang sudah kita tinggal di Indonesia, kita berjuang mati-matian. Ya, kita berjuang menyekolahkan, yang disekolahkan glendor. Tahu glendor? Apa itu glendor? Saya juga baru tahu bahasa glendor itu ya. Yang disekolahkan itu enggak serius, main-main. Bohong sama orang tua. Kuliah sampai 10 tahun enggak lulus-lulus. Uang terus minta. Wah, alasannya bla 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 bla. Tapi nyatanya enggak sekolah. Betapa kecewa. Banyak hal ini terjadi, akhirnya kita menangis. Tuhan katakan, nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena Yesus adalah Allah Sang Pencipta. Allah yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Suamimu pun bisa kembali, bisa tidak. Kalau dia masih kondisinya mesinnya bagus, Tuhan akan kembalikan kok. Ya. Tapi kalau keberadaan dia sudah membahayakan hidup kita, loh, Tuhan gak akan kembalikan. Karena Tuhan sayang pada saudara dan saya. Ya, kalau membahayakan dengan dia kembali terus tiap hari dia masih selingkuh, tiap hari kita marah-marah dosa enggak? Upah dosa adalah mau. Setiap hari kita marah-marah, kita digerogoti oleh perasaan takut, marah, benci, kita jatuh dalam dosa. Kita binasa. Tuhan sayang kok sama saudara. Kalau dia sudah nggak bisa dipertahankan, Tuhan nggak akan membuat dia kembali. Jadi kalau dia, pasangan kita sedang tidak baik-baik saja, doanya jangan, Tuhan kembalikan kepadaku. Jangan. Nah, kita katakan pada Tuhan, jangan minta dia kembali, tapi Tuhanku kembalikan dia kepadamu. Kalau dia mesinnya masih baik, dikembalikan saudara. Kalau mesinnya sudah rusak, oh bahaya. Tuhan akan melepaskan dia, menjauhkan dia dari hidup kita. Karena Tuhan sayang pada saudara dan saya. Amin. Begitu juga yang dialami oleh Yairus. Anaknya sakit, krisis ini Tuhan. Sudah bahaya ini. Karena itulah Yairus mencari Tuhan. Mencari Yesus. Dia sampai bersungkur di kakinya. Ya, dan Tuhan itu peduli dengan orang yang benar-benar mencari dia. Nah, sudah dikasih Tuhan. Mungkin hari-hari ini masalah apa yang krisis dalam hidup kita, sekali lagi saya mau katakan, serahkan kepada Tuhan. Bawa di dalam doamu kepada Tuhan. Jangan dibawa ke media sosial. Nah, selanjutnya di ayat 24 sampai 26 kita akan baca. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26. Ya, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ini ternyata kisahnya juga sama dengan Yairus, tetapi ia mengalami sendiri. 12 tahun pendarahan, wow. Dia pun sudah berobat kemana-mana dan dia juga nggak dapat kesembuhan. Dan dia juga mendengar kesaksian tentang Yesus, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Maka dia pun ikut di antara orang yang berbondong-bondong, dia ndelesep saudara. Menyusup supaya dia bisa menjamah jubahnya Yesus. Kok beda ini imannya ya? Kalau Yairus beriman, kalau engkau menumpangkan tanganmu di kepala anakku, anakku sembuh.
Tetapi perempuan ini beriman, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Dari sini memberikan kita pengertian bahwa iman kita itu berbeda-beda. Jadi saudara jangan memaksakan imanmu pada imanku. Jangan memaksakan imanmu pada imannya. Tidak sama. Misalnya saudara sakit, dengan berdoa saudara sembuh. Jangan menghakimi orang yang sakit pergi ke dokter. Imannya berbeda. Kalau saudara bisa mengatasi masalah dengan cara saudara, belum tentu orang lain bisa. Jadi jangan menghakimi. Ya, kamu nggak bisa mengampuni, aku bisa. Loh, beda bos. Dari sini kita melihat bahwa iman seseorang itu berbeda, tapi Tuhan menghargai apapun itu imanmu. Sebesar biji sesawi pun, kalau kau memiliki iman, sanggup memindahkan gunung. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, di sini saudara dikatakan sedang dalam perjalanan buru-buru, ya. Yairus mengajak Tuhan Yesus. Waktu itu belum ada Gojek, saudara. Ya. Jadi dia, ayolah Yesus cepetan ini. Anakku krisis ini. Anakku hampir mati. Ayo, ayo. Saat kita jualan buru-buru, ada saja yang menghalangi. Yesus berhenti karena ada yang narik jubahnya. Kira-kira Yairus ini sebel enggak ya? Hah? Mangkel enggak? Kalau saya seandainya jadi Yairus, mungkin saya mangkel. Ya, ini gimana sih anakku ini loh butuh pertolongan Yesus. Kamu itu ada-ada saja. Ingat saudara, Yesus bukan hanya untuk kita loh. Yesus untuk semua orang. Yesus for everyone, dibutuhkan semua orang. Mungkin kita cemburu, aku yang berdoa, aku yang minta pertolongan ke Tuhan, Yesus malah menolong yang lain. Ya, aku sudah setia ke gereja, aku sudah perpuluhan, aku sudah setia ikut kul. Tapi kenapa yang diberkati ke orang lain? Pernah nggak kita punya pikiran seperti itu? Ya, jangan membanding-bandingkan, saudara. Berkatmu dengan berkat orang lain, ini akan melemahkan iman kita. Ya, yang pasti Tuhan itu tahu kok. Tuhan itu tahu apa yang saudara butuhkan. Ya. Loh, tapi ini kan anakku sudah hampir mati. Ya, anakku hampir mati, kenapa yang ditolong kok yang lain? Tapi di sini saya tidak menemukan Yairus bersungut-sungut. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Kita mau belajar seperti Yairus, tidak bersungut-sungut. Walaupun perjalanannya terganggu, doanya belum terjawab. Saudara jangan bersungut-sungut. Kita sudah berdoa, sudah berpuasa, tapi kenapa kok belum menuai juga? Ya. Jangan bersungut-sungut. Saya mau katakan, tumbuhan perdu dan tumbuhan yang durian itu panennya beda. Ya, kalau saudara bikin capar tauge 3 hari panen. Ya, tapi saudara nanam durian berapa tahun baru menuai? Kalau sekarang 5 tahun bisa menuai. Jadi kalau hari ini doamu belum dijawab, sabar, akan menuai durian. Kalau saudara minta hari ini berdoa, hari ini dijawab, menuai apa? Tauge. Ya, jadi ayo tetap berharap, nantikanlah Tuhan. Jangan lemah saudara, kita akan menuai durian. Nah, kita baca selanjutnya dari 27 sampai 29. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kenapa wanita ini menjamah Yesus? Karena dia sudah mendengar. Dia sudah mendengar cerita tentang Yesus. Saudara sudah mendengar cerita tentang Yesus? Apa yang saudara dengar tentang Yesus? Apa yang saudara dengar tentang Yesus? Apa yang saudara kenal tentang Yesus? Kalau saudara hanya ikut-ikutan, gak kenal loh, bahaya bos. Kita gak akan punya pengharapan. Ya, wanita ini kenal bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakitnya, maka dia ikut penjamah jubahnya. Ya, karena pernah mendengar kesaksian Yesus adalah Jehovah Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan. Dengan asal ku jamah jubahnya, imannya itu yang menyembuhkan dia dan akhirnya dia disembuhkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kesaksian yang kita bagikan ini seperti benih yang sedang kita tabur, ya, yang akan tumbuh dan nanti akan kita tuai. Jadi kalau saudara punya kesaksian tentang Yesus, jangan disimpan.
Saudara dikasih durian semahal apapun. Durian apa Mbak yang paling mahal? Musang King. Ya mahal. Tapi ketika saudara dapat durian, mosok dimakan sak kulit-kulite? Loh mahal ini, jangan ada yang dibuang. Mahal. Nggak mungkin toh. Kita buka, kulitnya kita buang, duriannya kita makan, isinya kita tabur. Begitu juga apa yang sudah kita dapat dari Tuhan, jangan dimakan sendiri semua sak kulit-kulite. Ada bagian yang kita nikmati, berkat Tuhan juga ada sebagian yang kita tabur. Kalau enggak, kita enggak nuai, saudara. Jadi kalau saudara mendapatkan kebaikan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan, ceritakanlah. Beritakanlah kepada dunia sebagai kesaksian. Ada orang gini, kok enggak malu sih? Ya, dia menyampaikan kesaksiannya, pada kesaksiannya buruk loh. Dia ternyata masa lalunya. Jangan malu, saudara. Karena kesaksian hidup kita ini seperti benih. Ketika kita tabur bisa tumbuh di dalam setiap hati orang lain dan dia bisa dituai. Saudara pernah mendengar kesaksian hidup saya? Pernah? Sebagian pernah. Kenapa saya enggak malu? Saya bukan bangga karena saya dulu orang nakal, saya enggak bangga karena dulu saya orang yang enggak karuan. Tapi saya bangga karena Tuhan sanggup mengubahkan yang buruk menjadi berarti di hadapan Tuhan. Apapun masa lalu saudara, enggak usah malu, ceritakan. Bukan untuk membanggakan diri, tapi bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Nah, ayat 30-34. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Yesus bukannya enggak tahu, Yesus tahu, saudara. Ya, bukannya enggak tahu, tapi Yesus tahu. Kita langsung baca selanjutnya sampai ayat 34 ya. Ya, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ya, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ketika Yairus sedang beriman, ya, mau membawa Yesus untuk bisa menyembuhkan anaknya dan dia harus terhenti karena perbuatan si perempuan 12 tahun pendarahan ini. Ya, akhirnya Yesus tidak sampai ke rumahnya Yairus, harus berhenti. Kadang doa kita itu juga terhenti, saudara ya. Kadang doa kita itu mbak Tuhan tidak dijawab-jawab. Dan akhirnya apa yang kita doakan, yang kita mau Tuhan kerjakan. Loh, seperti anak Yairus sudah mati. Kira-kira bagaimana perasaan Yairus? Kecewa. Ya, kecewa enggak? Kecewa, tapi di sini Yairus enggak ditulis dia kecewa. Mungkin dia diam. Kalau saya mungkin gini, ini dasar kamu ya. Ini gara-gara kamu ini menjamah-jamah jubahnya Yesus. Sampai Yesus jadi telat ngenemuin anakku. Ini gara-gara kamu. Mungkin saya seperti itu. Tapi tidak dengan Yairus. Ya, dia mungkin dikatakan anakmu sudah mati. Dia lemes, saudara. Ya, harapannya mungkin sudah punah. Dia sudah berlari-lari mencari Yesus. Dia sudah bersujud. Dia sudah berjuang supaya anaknya sembuh. Nyatanya terlambat sudah, anaknya mati, saudara. Ya. Yesus tahu bahwa Yairus ini sedang mengalami kecewa. Harapannya gak terwujud, saudara. Dia kecewa karena anaknya sudah mati. Ya. Hal ini banyak pelajaran yang saya dapatkan. Kenapa Yesus berhenti? Kenapa Yesus gak segera lari menyembuhkan anaknya Yairus? Yang pertama, Yesus sudah menguji kesabaran. Kesabarannya Yairus sampai di mana? Kalau saya berhenti, ya, apakah dia marah? Ternyata Yairus lolos, dia tidak marah, saudara. Yang kedua, sebenarnya Yesus sedang membangun karakternya Yairus. Bagaimana ketika doanya enggak segera tak jawab? Apakah dia menjadi lemah?
Kita baca dalam Yesaya 49 ayat 8. Maka Yairus menjadi lemah. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi waktu itu milik siapa? Milik Tuhan. Kita jangan sok-sokan ngatur Tuhan. Ya, aku bawa list ini Tuhan. Pokoknya aku pulang harus dapat jodoh, titik. Excited nih, pulang ini sudah dengan penampilannya semua dirubah. Nyampe Indonesia, pacarnya hilang. Terus kita marah, kenapa Tuhan? Tuhan berkata apa? Pada waktu berkenan, aku akan menjawab engkau. Itu bukan jodohmu, ojo maksa. Tuhan itu lebih tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Ya, pokoknya Tuhan, aku ya mau part-time setiap hari. Supaya nanti aku pulang bawa uang banyak. Aku gak ke gereja dulu. Itu rencana kita. Begitu part-time waktunya pulang, duitnya ditipu orang. Ya, jadi jangan ngatur Tuhan. Ayolah hidup itu mengalir di dalam Tuhan. Jangan membuat keputusan sendiri, ngatur-ngatur Tuhan. Yang ketiga, sebenarnya Yesus sedang ngasih isyarat kepada Yairus. Jangan khawatir loh, ini pendarahan 12 tahun aja tak sembuhkan, apalagi anakmu. Mestinya gitu toh. Itu yang mau Yesus sampaikan kepada Yairus sebenarnya melewat peristiwa itu. Dan Yairus berhasil. Karena Yairus tidak bersungut-sungut. Untung bukan aku, saudara ya. Seandainya aku pasti bersungut-sungut. Dan Yairus pun berhasil, saudara. Dan ini ayo kita belajar dari Yairus. Apa yang kita ambil hikmahnya dari kejadian ini? Ketika kita sudah berdoa dan doa kita belum juga dijawab sama Tuhan. Apakah kita lari meninggalkan Tuhan? Ataukah kita tetap diam di hadirat Tuhan? Dalam saat teduh, dalam doa pujian penyembahan. Apakah kita semakin dekat sama Tuhan atau kita melarikan diri? Bahasa Inggrisnya pore. You know pore? Yang enggak tahu tanya orang Jawa ya, pore saudara. Nah, ketika dikatakan anakmu sudah mati, harapan Yairus sudah pupus, saudara. Saya minta Nona Raja ke depan sebentar, saya akan berikan satu ilustrasi. Saya tadi mau sarapan telur nggak jadi, karena saya ingat kejadian ini. Ini ya Nona Raja, di sebelah kanan saya punya telur. Banyak sekali kehidupan, jangan jatuh loh, pecah tak suruh nyapu kamu. Angkat, ya. Seringkali hidup kita ini seperti telur di ujung tanduk. Artinya masalah kita itu sudah rumit, nggak bisa kita pecahkan secara logika. Pernah ngalami? Sakit yang nggak kunjung sembuh, suami yang nggak tobat-tobat, ya, anak yang nakal-nakal, apa jatuh? Seperti telur di ujung tanduk, saudara. Dan ini nyata, selama kita di dunia, hidup kita ini memang selalu ada seperti telur di ujung tanduk. Naikkan, Nona Raja, awas jatuh. Ya. Tanganmu dinaikkan ini. Ini bicara tentang kehidupan, saudara. Setiap hari hidup kita itu bahaya. Ya, bahaya, saudara. Masalah datang bertubi-tubi. Awas, saudara. Bahaya hidup kita, saudara. Awas, awas. Gak boleh tanganmu. Ya, boleh jatuhkan. Boleh jatuh. Boleh jatuhkan. Dari atas. Ya, jatuhkan. Jatuh. Dia. Jatuh, saudara. Saudara pernah jatuh? Pernah jatuh? Ekonomi pernah jatuh? Rumah tanggamu pernah jatuh? Sama. Ekonomiku pernah jatuh. Percintaanku pun pernah jatuh. Terima kasih Nona. Jangan dia nanti buat sarapan. Ya. Hidupku pernah jatuh, saudara. Saya sakit aplikasi. Setiap malam saya cuma menangis. Tuhan, kalau aku kau panggil, oke, enggak apa-apa. Bagaimana dengan anakku? Siapa yang merawat anakku, Tuhan? Hidupku sudah kritis di ujung tanduk dan aku sudah jatuh. Tetapi Tuhan katakan, jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Selama kita jatuhnya di tangan Tuhan, kita akan baik-baik saja. Hari ini apapun masalahmu, saudara, jangan biarkan hidupmu jatuh kepada dunia. Kalau hidupmu jatuh kepada dunia, dikuasai, hancur, ditelan oleh dunia. Tapi jatuhkan hidupmu di tangan Tuhan. Kita akan baik-baik saja. Saya berdiri di sini, bukan karena saya hebat,
Hari ini saya bisa bersaksi kepada saudara, bukan saya hebat, karena ketika saya jatuh, saya ditangkap oleh Tuhan. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca dalam Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham ini sudah nggak punya harapan, dia sudah tua, istrinya sudah mati head, ya sudah tua. Loh kok Tuhan menjanjikan dia anak? Tidak ada harapan toh. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Pada akhirnya Abraham menjadi bapa banyak bangsa. Tidak ada harapan, seperti hidup kita yang sudah jatuh seperti telur, tidak ada harapan. Tetapi ketika kita memiliki iman percaya pada Tuhan, saudara dan saya akan baik-baik saja. Nah, ya, jadi di ayat 36 kita baca kembali ke Markus 5 ayat 36. Ketika Yesus tahu bahwa Yairus anaknya dikabarkan sudah mati, ya, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut. Katakan, jangan takut. Percaya saja. Kalau kita sudah menjatuhkan iman percaya kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, jangan takut. Selama kita jatuh di tangan Tuhan, ya, kita akan baik-baik saja. Nah, kita akan langsung kembali baca di dalam ayat 39 sampai 40. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tapi tidur. Ya, Yesus datang menemui anak Yairus, dia katakan anak ini tidak mati tapi tidur. Pernah enggak saudara mendengar perkataan hikmat? Kamu sakit? Enggak, aku sehat. Dunia mengatakan rumah tanggamu hancur. Enggak, rumah tanggaku baik-baik saja. Dunia mengatakan masa depanmu hancur. Tidak, di dalam Tuhan masa depan itu sungguh ada. Tapi dunia tertawa, saudara. Apa? Berharap kepada Tuhan. Lihat lu, bojomu sudah lari sama orang, kamu masih berharap sama Tuhan? Dunia menertawakan iman kita, betul? Dunia seringkali menertawakan iman kita kepada Tuhan. Ketika kita tetap setia pada Tuhan, hari gini, hari Minggu saya nang gereja, kamu enggak selamanya loh di Hongkong, ayo jalan-jalan. Pemandangan di sana itu apik loh. Saudara katakan tidak, aku mau setia pada Tuhan. Dunia menertawakan kita, dianggap kita ini orang aneh. Ya? Tapi sekali lagi, ayo kita tetap berpegang kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita akan terus lanjutkan. Ya, 41 dan 42, kita akan berlari-lari kencang. Lalu dipegangnya tangan anak itu dan katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga bangkit, berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Kita baca sama-sama. Semua orang yang hadir sangat takjub. Beri kemuliaan buat Tuhan. Semua orang yang hadir sangat takjub. Kenapa takjub? Mujizat besar terjadi. Kenapa? Karena iman dari Yairus. Ya, iman dari Yairus untuk anaknya bisa bersama Yesus, anaknya akan dapatkan kesembuhan. Jadi hari ini apa masalah saudara? Jadikan masalah kita ini sebagai ladang untuk kita menabur. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa kita, semua orang akan takjub. Jadi saudara, kalau hari ini tahun penuaian, kita akan memberitakan Injil, aku nggak bisa ngomong Mbak Dian. Ya, tidak semua harus orang pintar ngomong. Tidak semua orang jadi pendeta, tidak semua orang jadi pengkhotbah, tapi biarlah kesaksian hidup kita dibaca oleh semua orang. Sehingga semua orang boleh melihat Yesus melalui perjalanan hidup kita. Yang dulu rusak dipulihkan, yang dulu lesbian sekarang dinormalkan, yang dulu pemabuk sekarang menjadi baik-baik saja. Perubahan hidupmu akan dibaca sebagai suratan terbuka. Seberapa banyak mau dipakai oleh Tuhan? Jadi apapun masalah saudara hari ini, jangan diratapi, jangan diupload di media sosial. Apapun masalahmu, ayo kita belajar seperti Yairus. Cari Tuhan, bersujud di bawah kaki Tuhan, tetap taat,
tetap setia, tetap sabar, menanti-nantikan janji Tuhan, dan janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini ada berkat yang begitu luar biasa yang saya dapatkan dari kisah Yairus ini ya. Jadi mari, jangan ada di antara kita yang menganggap bahwa aku bukan penuai, yang nuai itu Pak Gembala, yang nuai itu pelayan jemaat. No, kita semua adalah penuai. Bagaimana cara kita menuai? Yuk kita perlihatkan ya karakter Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita menghadapi masalah, ya kesaksian hidup kita, ya itu akan menjadi benih yang ditabur dan kita akan menuai. Saya jemput semua saudara bangkit berdiri. Tahun PH, ya tahun tindakan, kasih karunia Tuhan disediakan buat saudara dan saya. Apapun yang menjadi masalah pergumulanmu, bukan alasan untuk kita lari dari Tuhan. Tapi marilah pergumulan ini kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan, kita minta iman seperti Yairus yang menembus kemustahilan. Izinkan sesuatu terjadi